Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, sudah lama ya, beberapa hari ini saya memang tidak membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Ya karena kan masih libur ya. Yang kemarin hari raya Idul Adha ataupun kurban ya. Ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberi kesehatan secara jasmani dan rohani, dan juga diberikan keselamatan, dan juga ketika ada masalah itu akan bisa diperlancar untuk menemukan jalan solusinya. Dan tidak lupa juga tetap saya doakan buat kalian semoga mendapatkan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Amin 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 ya rabbal alamin. Itu tentunya harapan saya buat kalian semua tanpa terkecuali ya, wabil khusus yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Oke ya sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun ratingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai untuk harinya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Untuk tanggalnya mulai tanggal 4, tanggal 5 batas waktu sampai tanggal 6 ya. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan tema ya, saya akan menguak ya, fakta apa yang terjadi di 3 hari ke depan. Sekali lagi, fakta apa yang akan terjadi di 3 hari ke depan buat kalian. Tentunya tetap ya menurut tarikan dari energi zodiak ya. Kira-kira seperti itu ya untuk masalah temanya. Ini poin yang terakhir, tetap saya selalu memberikan informasi apapun uploadan atau ratingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Sekali lagi karena ini bersifat mengajak ataupun luas ya. Kan seperti itu. Dan ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Berarti energi kalian yang ketarik. Seperti itu sobat ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Kan seperti itu. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit input dari kalian ya, terutama nama zodiak dan nama orang tua ibu kandung kalian. Nah, disitulah saya akan bisa fokus menembak tepat sasaran. Jadi ketika kalian ingin suatu jawaban, ya saya akan bisa memberikan suatu informasi itu yang secara privat ya ataupun secara pribadi. Seperti itu sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu ya, tetap seperti biasa saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate di 3 hari ke depan. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian. Semoga bisa resonate ya. Oke ya, sudah saya tarik energinya. Sekarang kita lihat dulu untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Capricorn, artinya zodiak Capricorn akan kita tarik untuk energinya. Akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik energi Capricorn. Kita lihat fakta apakah yang terjadi di 3 hari ke depan. Kita lihat dulu untuk asmara Capricorn. Capricorn, asmara kalian kata utama muncul Pack of Cup. Ya, seseorang sedang memandang cup itu. Dalam cup ada seekor ikan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn sih, kartu utama muncul Pack of Cup ya untuk asmara kalian. Artinya di sini kelihatannya kalian sedang apa ya, istilahnya sedang menjaga asmara kalian di sini. Kelihatannya kalian sedang ada suatu penelitian kembali ataupun melihat-lihat ulang. Bagaimana sih kondisi asmara saya? Apakah ada kestabilan? Apakah semakin menurun ya? Dalam arti apakah semakin banyak masalah ataukah semakin bahagia? Semakin di puncak stabil. Itu yang kalian alami di sini gitu. Dengan tarikan energi saya merasakannya seperti itu gitu. Jadi jelas ya untuk Capricorn kelihatannya kalian sekali lagi meneliti ulang di sini. Ketika mungkin itu ada suatu masalah kalian ingin memperbaiki. Ketika tidak ada masalah pun kelihatannya di sini kalian ingin lebih mencapai stabil lagi. Ya dalam hal kebahagiaan, keharmonisan. Kalian ingin lebih dari itu. Ya saya rasa sih cukup bagus ya energinya. Dalam arti adanya suatu kefokusan, adanya menginginkan ada suatu perkembangan dalam asmara. Saya rasa sih itu bagus ya. Seperti itu ya. Gitu. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Nah, ini tanda-tanda bagus untuk Capricorn juga di faktor asmara. Katanya ada suatu asmara yang akan menggembirakan juga di sini. Itu tadi kan dalam arti akan ada asmara yang menggembirakan itu kan luas ya. Bisa saja gini, ketika kalian dihantam masalah itu akan terselesaikan, akan dingin lagi, akan damai lagi. Nah, itu kan membuat kalian bahagia. Nah, kan seperti itu. Nah, di faktor kedua ketika kalian tidak ada masalah pun semakin ada suatu peningkatan naik, kalian akan semakin harmonis ya, semakin rasa kasih sayangnya itu tinggi. Nah itu kan sama juga, artinya kalian akan istilahnya mendapat kegembiraan juga. Nah itu yang saya maksud sobatnya. Jadi jelas ya di sini Capricorn kelihatannya kalau dalam hal asmara sih kelihatannya ya apa ya, ya tidak terlalu buruk-buruk amat sih, masih didominasi dengan hal-hal yang baik, masih didominasi dengan hal kepositifan. Jadi tidak ada suatu permasalahan yang mengkhawatirkan di sini untuk Capricorn di 3 hari ke depan. Ya. Ketika kalian dihantam masalah ya dulu atau kemarin kelihatannya di sini akan baik lagi kok. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi semua. Sekarang lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di sini kartu utama kalian muncul King of Pentacles, seorang prajurit naik kuda memegang koin ya. Dikonfirmasi sama kartu 10 koin ya, itu bertaburan 10 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn jelas ya. Di sini Capricorn ini adanya suatu apa ya, rencana ke depan ini kalau saya tangkapnya. Kalian sedang adanya suatu rencana ke depan, ada pandangan ke depan bahwa bagaimana caranya stabil, bagaimana caranya mencapai target, bahkan kesuksesan, keberhasilan. Di sini kalian sudah punya pandangan. Istilahnya kalian sudah mempunyai visi misi di sini. Tinggal kalian jalankan. Gitu loh. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan ya. Ingat ya, harus kalian jalankan ketika sudah punya misi-misi, visi misi apapun itu. Ketika itu kalian jalankan di sini tidak menutup kemungkinan. Ini luar biasa Capricorn ya. Kalian akan menemukan apa ya, keuntungan-keuntungan di sini. Banyak juga nanti hal-hal yang mengagetkan ya di faktor pekerjaan. Itu akan bisa kalian capai di sini. Karena di sini melambangkan 3 orang cuman bertaburan 10 koin. Artinya adanya suatu kebahagiaan ya. Keberlimpahan harta. Kan artinya kan seperti itu, ada ketenangan di sini gitu. Itu tadi mungkin kalian juga akan mencapai target yang mungkin selama ini kalian merasa saya nggak mungkin mampu lah. Nah, tiba-tiba mampu di 3 hari ke depan, itu yang saya maksud. Makanya ada mungkin bisa saja mungkin ada suatu kejutan nanti di sini. Ketika kalian menjalankan loh ya, itu. Ketika kalian ingin berkembang ya, ingin adanya suatu keberhasilan, bakal mencapai target, tapi kalian jalankan tidak hanya sekedar dipikirkan. Nah ini hasilnya. Akan ada suatu bonus-bonus juga di sini gitu. Cuman harap waspada, di sini ada orang yang memantau kalian gitu. Harap waspada ya. Gitu. Oke, kita lanjut yang keuangan dulu. Untuk keuangan di sini ada Two of Pentacles. Seorang membawa 2 koin, tingginya berbeda untuk keuangan kalian. Kartu konfirmnya di sini ada Four of Cup ya. Tuh, ada 4 cup ya, 1 cup muncul di awan kecil ya.
sama orang yang sedang duduk di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap untuk keuangan Capricorn di sini kelihatannya Capricorn sedang kewalahan sekali ya. Kalian sedang kewalahan untuk bisa menyetabilkan, untuk bisa menyeimbangkan. Bagaimana lancarnya kerezekian, bagaimana minimnya ketersendatan. Ini kalian sangat kewalahan sekali di sini gitu. Apalagi adanya suatu tabungan-tabungan keuangan ini sangat sulit sekali karena saya merasakan kebutuhan kalian juga besar di sini untuk Capricorn gitu. Makanya kalian di sini dilambangkan adanya suatu proses gitu. Adanya suatu proses perjuangan, adanya proses kerja keras. Kalau kalian akan bisa menyetabilkan, di sini adanya suatu proses yang luar biasa loh untuk kalian Capricorn. Jadi harap apa ya dikontrol saja lah tentang masalah pemasukan dan pengeluaran, jangan sampai lebih besar pengeluaran ya. Itu saran saya, harus dihemat dulu ya untuk apa ya di 3 hari ke depan lah khususnya, harap dihemat dulu ketika tidak penting. Karena apa? Karena jelas kalian di sini dipusingkan gitu loh. Kalian terkadang dibikin capek baik secara pemikiran maupun secara fisik ataupun secara tindakan. Ini terkadang kalian dibikin capek ya. Selalu berpikir dan berpikir bagaimana besok ya, bagaimana bisa stabil, bagaimana bisa adanya kelancaran rezeki. Nah, itu ya. Cuman di sini disarankan jangan diforsir, sahabat. Harus diberi jeda, harus diberi istirahat, jangan terlalu diforsir. Bagaimanapun kita ini manusia ya. Ya juga ketika kita forsir biarpun itu bukan secara pergerakan loh ya. Secara pemikiran pun kalau kita mikir terus ya nanti akan sakit kita. Karena semua itu ada batas kemampuannya gitu. Tidak bisa diforsir, harus ada dikasih jeda, dikasih mungkin refreshing lah kalau secara otak ya. Secara pemikiran ya tidak salahnya lah kita rileks sejenak. Apa yang kalian suka ya kerjakan. Agar apa? Rileks gitu loh. Agar tidak memikirkan masalah saja. Ya boleh ketika kita dihantam masalah ataupun di hadapan sebuah masalah kita ingin menyelesaikan itu boleh. Cuma di sini warning untuk Capricorn. Jangan terlalu dibikin berat ya. Gitu loh. Direlakan dulu, diistirahatkan sejenak dulu, baru kita berpikir lagi. Karena apa? Karena jelas di sini kalian selalu berpikir. Takutnya ketika kalian capek ya, gitu loh. Kalian sudah tidak menemukan solusi, tapi kalian memaksakan berpikir. Ini kan muncul di awan kecil ini, gitu loh. Ada yang muncul di awan kecil kan ya. Nah, itu sebuah ide dikasihkan sama kalian. Nah, takutnya ini nanti malah ide yang salah, ide yang keliru. Bukannya kalian selesai, malah makin nambah masalah. Kan takutnya seperti itu. Karena apa ya? Kalian selalu mengejar bagaimana ini solusinya agar cepat kan seperti itu. Ya tidak bisa seperti itu, sobat. Gitu loh. Terkadang masalah itu harus kita diamkan sejenak lah. Kita sampaikan dulu. Nah, seperti itu biar menemukan solusi yang terbaik gitu loh. Oke ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi Capricorn ya, ketiganya. Oke, saya bisa menangkap ya. Secara penerawangan kalau di faktor asmara di sini kelihatannya Capricorn masih tetap aman, ya tetap baik-baik saja ya. Jadi fakta apakah yang terjadi di asmara kelihatannya fakta yang terjadi akan baik. Komunitas terbesar akan baik lah. Ketika ada masalah ya mungkin komunitas terkecil saja. Gitu ya. Untuk masalah pekerjaan ya, fakta apakah yang terjadi di sini kelihatannya kan bagus juga ya untuk Capricorn asalkan ketika mungkin kalian punya niat kerjakan apapun itu. Dalam arti yang berhubungan dengan masalah kesibukan ataupun aktivitas ya. Gitu. Kan itu kan sama juga diartikan pekerjaan gitu. Nah, ketika itu kalian sudah punya pandangan ke depan, jalankan. Di sini akan bagus, akan menemukan sesuai rencana kalian. Kalian akan menemukan sesuai harapan kalian. Apapun harapan kalian insya Allah akan tercapai di sini 3 hari ke depan. Asalkan ada niat untuk bisa menjalankan loh ya. Apapun itu akan beres lah. Bagus ya secara pekerjaan. Kalau untuk secara keuangan, nah ini dipertanyakan ini. Apakah yang terjadi kelihatannya kurang bagus ya untuk Capricorn di 3 hari ke depan. Harap dikontrol ya. Harap dihemat dulu mungkin pengeluaran jangan sampai lebih besar daripada maksud saya harap dikontrol dulu keuangan kalian jangan sampai pengeluaran itu kalian lebih besar daripada pemasukan. Kan seperti itu. Jadi ditahan dulu ya. Karena jelas di sini keuangan kalian lagi kurang bagus karena di sini adanya suatu apa ya bisa dikatakan adanya suatu unsur-unsur yang kurang baik di sini, sahabat. Oke.
adanya unsur kurang baik di sini ya. Jadi ada sesuatu orang yang toksik juga di sini. Ya, jelas. Saya deteksi 2 kali jelas ya. Ada orang yang mengawasi kalian. Saya tadi mengatakan kalian diawasi di sini. Di pekerjaan kalian. Memang di pekerjaan kalian is okay. Tapi kan di sini menggambarkan ada suatu keuangan juga di sini. Nah, maka itu di sini kelihatannya kalian ada suatu orang yang iri hati sehingga membuat keuangan kalian kacau di sini. Kacau. Akan adanya kurang bisa mengontrol, ya tiba-tiba kalian kurang bisa mengontrol, cepat habis uang kalian. Gitu loh. Kebutuhannya sangat besar di sini. Nah, itu bisa saja imbasnya dari penutupan aura, sobat. Memang kan tujuannya agar apa ya? Di dalam keuangan kalian tuh agar kalian tuh ambles gitu loh, agar terpuruk di faktor keuangan. Ya, seperti itu. Ada suatu tembakan. Jadi harus netral ya kalau bisa ya. Belum ini mengakar. Sering saya mengatakan ketika mengakar ya bukan kalian saja yang mengalami kesulitan hidup. Yang membuka aura pun ya. Seperti saya nih ya apa ya berat gitu loh, banyak tembakan juga. Tapi ya alhamdulillah lah bisa saya atasi kan seperti itu ya. Makanya saya tadi mengatakan itu ketika memang kalian pikirkan sudah tidak masuk logika, ya jalan keluarnya yaitu tadi. Sikapi dengan energi batin, ya. Feeling, kepekaan hati, ya netralkan gitu loh. Ya sekali lagi keuangan ini kurang bagus, Capricorn harus waspada ya sama orang-orang terdekat. Kalau bisa kalian harus di netral ini. Karena ada suatu apa ya keterikatan ya. Seperti dicancang gitu loh kalian. Jadi sulit untuk hal keuangan. Oke sobat Capricorn ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap waspada, tetap semangat untuk Capricorn. Sekali lagi kalau bisa di netral ya. Ya orang-orang di bidangnya. Oke, semoga manfaat apapun itu ya. Yang jelas yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa yang baik-baik. Dan yang pembacaan kurang baik ya jangan ditakuti. Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Akan seperti itu. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya, saya kembalikan sama kalian, sobat. Kalian sendiri yang meresonetkan. Kan jelas, ending-endingnya ya kalian sendiri yang bakal menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Makanya saya kembalikan sama kalian, percaya dan tidaknya. Kan seperti itu. Dan pesan saya selalu di akhir segmen, ketika kalian ada masalah, ketika itu tidak wajar ya jangan dilogikakan, jangan diwajar-wajarkan, tapi cari solusi lain. Karena kan sudah ganjil, sudah tidak bisa diterima ke logika. Bagaimana cara untuk melawan itu semua? Ya kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Ketika kita tidak mengerti, ketika kita mengerti, ya silakan dibuka sendiri auranya, kan seperti itu. Nah, makanya kan ketika kita tidak mengerti ya tidak ada salahnya kita ikhtiar. Tanya sama orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerjakan itu bisa lancar, bisa masuk. Seperti itu ya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Seperti itu ya. Oke, saya rasa bisa cukup jelas. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Doni Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.